Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian hari ini sehat selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, bersama-sama. Tolong, kalian ikuti di rumah. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaina ta'alluma liridollohi ta'ala, wali izalatil jahli, wa iyyaiddin, roditu billahi robba, wabil islamid dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, robbi zidna ilma warzukna fahma, amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Tahukah kalian bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anak, Allah telah menurunkan 4 kitab suci, serta beberapa suhuf, yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci, dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul, untuk dijadikan sumber kebenaran, dan petunjuk, untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia, dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel, pada abad 10 sebelum Masehi, di tanah Kanaan. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran, atau dikenal dengan Nuzulul Quran, yang terjadi pertama kali, ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah.
Turunnya Al-Quran, menandai awal diangkatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Rasulullah utusan Allah. Usia beliau saat itu, genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Baiklah anak-anak, materi hari ini cukup sekian dulu. Kita lanjut di pertemuan minggu depan. Tetap semangat belajar, beribadah dan berdoa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.